Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, semuanya sehat? Alhamdulillah. Oke, baik. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Tolong Andika, ketua kelasnya, dipimpin doa. Ibu, semua siap? Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bil islami dina Wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi Zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita baca ayat kursi agar kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhidduna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'udduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, Ibu akan mengabsen pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, Andika ada? Hadir, Bu. Agis? Hadir, Bu. Valen? Hadir, Bu. Agni? Hadir, Bu. Violin? Stop. Stop, Pak. Stop. Baik, selanjutnya Cindy? Hadir, Bu. Oke. Lila? Zahra? Stop. Baik, yang selanjutnya Dinda? Helen? Gersia? Sakit, Bu. Baik, kita doakan semoga Gersia segera diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Amin. Baik, cukup absennya. Sebelum masuk pada materi pembelajaran, sudah ada yang mengetahui tentang menjauhi pergaulan bebas dan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia? Ada yang sudah pernah dengar zina? Ada yang sudah pernah dengar? Violin? Ya, silakan Violin. Apakah Violin sudah mendengar apa itu zina? Perbuatan dosa, Bu. Perbuatan dosa. Baik. Kalau Andika, zina itu apa sih? Perbuatan yang antara pihak laki-laki dan perempuan yang belum sah untuk menjadi suami istri, tetapi dia melakukan tindakan yang di luar agama. Ya, yang tidak diperbolehkan oleh agama gitu ya. Jadi sedikit yang perlu kalian ketahui bahwasannya zina itu bahasanya kalau tadi kata Violin dosa, kalau katanya Andika itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama. Apakah benar? Benar. Oke, stop. Oke, tadi itulah yang mungkin kalian ketahui. Jadi pemahaman bermaknanya dari perbuatan zina ini adalah bahwasanya
menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina ini untuk melindungi harkat dan martabat manusia ini adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala yang dimana dilarang untuk menjauhi perbuatan tersebut dalam Al-Qur'an dan hadis. Itulah pembelajaran bermaknanya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pergaulan bebas dan zina. Bisa kalian lihat di depan. Sebelum saya jelaskan ada tujuan pembelajarannya. Apa tujuan pembelajaran dari mempelajari ini adalah yang pertama, harapannya peserta didik mampu menjelaskan pengertian pergaulan bebas dan zina sesuai dengan ajaran Islam dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Nah, nanti siap-siap nih kalian akan menghafalkan, akan memahami apa sih yang ada dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi dampak negatif pergaulan bebas dan zina terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. 3. Peserta didik mampu menjelaskan cara menjaga diri dari pergaulan bebas dan zina. Yang keempat, peserta didik mampu memberikan solusi konkret ya dalam mengatasi permasalahan pergaulan bebas di lingkungan sekolah atau masyarakat. Ini saya mau tanya juga nih, ya. Ada enggak yang mungkin kira-kira, kan hari ini mendekati ya, belum melakukan perzinahan. Yang menjadi sasaran adalah menjauhi pergaulan bebas, masih disuruh menjauhi, tidak boleh mendekati. Saya mau tahu contoh mendekati pergaulan bebas maupun zina itu apa? Ada yang tahu mungkin? Iya, Agis? Berpacaran itu baru mendekati zina, belum berzina. Selanjutnya kita bisa lihat ya tadi tujuan pembelajaran. Oke, nih lihat di gambar di sini. Ini kita ilustrasikan tadi katanya orang yang berpacaran. Ini bahasanya di sini adalah gambar 6.2 suasana penggerebekan razia pasangan yang tidak menikah atau belum menikah. Bayangkan kalau kalian nanti berpacaran. Berpacaran itu kan masih kategori mendekati zina, belum berzina. Kalau di sini nih kalau udah sampai digerebek berarti sudah melakukan zina. Jadi kalian harus berhati-hati ya. Ketika kalian punya niat berpacaran, punya niat mendekati zina, maka kamu akan takutnya, harapannya kan tidak, tapi kan takutnya namanya setan itu kan memprovokasi manusia ya. Bagaimana caranya mengajak manusia kepada yang tidak baik. Maka hati-hati kalau udah berpacaran, pertama-tama gayanya nanti pegangan tangan. Yang kedua nanti deket-deketan, peluk-pelukan, akhirnya mengakomodir kamar untuk bersama. Dan akhirnya melakukan sebuah perbuatan zina. Bagaimana yang benar? Yang benar adalah gambar 6.1 yang dimana suasana akad pernikahan pengantin. Apa maksud dari suasana akad? Harapannya kalian semua ini sebelum melakukan perbuatan zina, daripada melakukan perbuatan zina, daripada mendekati zina, harapannya menikah dulu. Sebelum menikah ada apa? Perkenalan ya, atau ta'aruf. Itu diperbolehkan dalam Islam, mengenal mana pasangan yang akan kita nikahi. Ya, kita lihat siapa pasangan yang perempuannya, siapa pasangan yang laki-lakinya. Stop. Baiklah, nah di sini ada, mari kita membaca Quran surat Al-Isra ayat 32. Ya, saya minta tolong Violin, boleh? Silakan baca Quran surat Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyah. Baiklah, Valen, tolong dibacakan apa sih maksud dari Quran surat Al-Isra ayat 32 ini? Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Ya, itu tadi yang dibacakan oleh Violin dan Valen, yang dimana mari kita belajar bersama-sama membaca. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Wala zina Oke, sepertinya kalian perlu mengikuti ibu dulu ya. Jadi ibu yang duluan, nanti kalian ikuti bagaimana ibu membaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah
wa sa'a sabila. Jadi jangan lupa panjang pendeknya, tajwidnya jangan lupa dibaca. Silakan kalian, mari bismillah, ta'awuz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Oke, alhamdulillah lebih baik daripada yang tadi ya. Jangan lupa ketika membaca Al-Qur'an diperhatikan panjang pendeknya, tajwidnya. Apa sih makna dari Al-Qur'an surat Al-Isra ini ayat 32, dan janganlah kamu mendekati zina. Garis bawah ya, dan janganlah kamu mendekati zina. Mendekati saja sudah tidak boleh, apalagi sampai melakukan perzinahan. Maka zina itu sungguh perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi anak-anakku sekalian, jangan sampai kita mendekati perbuatan zina yang dimana sini udah Al-Quran ya, jelas-jelas dalam Quran surat Al-Isra ini adalah Allah sendiri yang mengatakan ya dalam Quran surat Al-Isra ini. Jangan sampai Tuhan kita sudah melarang kita berbuat atau mendekati zina, kita sendiri melakukan perzinahan. Nauzubillahi min dzalik. Stop. Baiklah anak-anak, sekarang ada pengertian perbuatan zina. Bisa kita lihat di depan sana. Zina berasal dari kata zana yazni, yaitu Hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntutan agama Islam. Oke, secara harfiah apa itu zina? Perbuatan keji dan zina secara istilah adalah hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan, baik itu dilakukan oleh salah satu atau keduanya yang sudah menikah ataupun belum menikah sama sekali. Baik, kesimpulannya zina adalah sesuatu yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum pernah menikah maupun yang sudah pernah menikah ya, tanpa adanya ikatan pernikahan. Jadi kalau misalnya jadi zina itu nanti akan ada dibagi menjadi dua ya nak ya hukumnya, di mana ada hukum dari Allah Subhanahu wa taala bagi pezina muhson dan pezina ghairu muhson. Jadi pezina ini ada yang masih gadis, bujang, atau yang mungkin sudah pernah menikah atau mungkin dalam masih status ikatan pernikahan tapi zinanya sama orang lain. Ya, kalau misalnya dia suatu yang sudah menikah, kan tadi kan Andika mengatakan ya bahwa zina itu suatu hubungan yang tidak didasari oleh pernikahan. Tapi ternyata ada yang sudah didasari pernikahan tapi ternyata sama orang lain. Ya, sama yang nggak menikah tadi. Nah, itu bisa dikatakan zina. Oke, kita lihat ya. Hukum bagi pelaku perbuatan zina. Hukuman bagi pelaku perbuatan zina terbagi menjadi dua, tergantung pada status dan keadaan pelakunya. Yang pertama itu zina muhson, yang dilakukan oleh orang yang sudah berkeluarga atau sudah menikah, atau belum berkeluarga dikatakan dengan ghairu muhson. Maka akan membedakan jenis hukumannya. Jadi kita nggak bisa menyamakan hukuman antara yang sudah menikah ya atau yang memang masih gadis, bujang atau duda atau janda. Jadi bisa nanti kita bedakan. Apa perbedaannya? Yang pertama, hukum untuk perbuatan zina muhson. Hukuman untuk pelaku zina muhson adalah hukuman dera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Tadi zina muhson, zina yang bagaimana? Yang dilakukan sudah berkeluarga. Jadi kalau bahasanya orang sekarang itu satu perempuan pelebut laki-laki atau mungkin perebut suami orang, itu nggak boleh ya. Nah ini hukuman Islamnya nih. Yang pertama hukumannya dera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Yang kedua hukumannya rajam, yaitu hukuman mati dengan cara dilempari batu atau sejenisnya. Bayangin ya, perbuatan zina ini sebenarnya hukuman dalam Islam itu luar biasa. Tapi nanti sayangnya kita kembali lagi pada hukum Indonesia ya, yang mungkin tidak seberapa. Yang selanjutnya hukum untuk perbuatan zina ghairu muhson. Ada apa Nana? Apabila pelaku zina ghairu muhson adalah gadis dan perjaka, maka hukumannya
tercambuk 100 kali dan diasingkan dari wilayah tempat tinggalnya. Oke, apabila pelaku zina ghairu muhsan adalah janda atau duda tapi malah saling melakukan perzinahan, maka hukumannya Beras 100 kali dan hukum rajam hingga meninggal dunia. ya nauzubillahimin. Jangan sampai kita semua terlibat dalam hubungan-hubungan atau mendekati perzinahan. Sedangkan nih yang paling tidak sesuai itu adalah hukum di Indonesia, yang dimana hukuman perbuatan zina dalam kitab undang-undang hukum KUHP dalam pasal 284, pelaku perbuatan zina dapat diancam hanya dengan hukuman 9 bulan penjara. Tidak sesuai ya dengan hukum Islam tadi. Bahkan ada yang dilempari batu sampai meninggal dunia, diasingkan dari tempat tinggalnya. Tapi hukum yang ada di Indonesia ini hanya sedikit. Saya ingin memberikan pemahaman bahwasanya jangan sampai hanya karena hukum di Indonesia ini hanya sedikit, kita malah ingin melakukan perzinahan, atau bahkan mungkin ada orang-orang yang sudah melakukan perzinahan tapi ketika tahu hukumannya hanya sekian, mengulangi perbuatan itu kembali. Nauzubillahimin. Jangan sampai. Ingat apa, hukuman kita ini nggak hanya di dunia tapi ada hukum di akhirat nanti yang lebih pedih. Stop. Baiklah, Ibu akan memberikan sebuah masalah ya. Bagaimana cara menghindari pergaulan bebas dan zina untuk menjaga harkat dan martabat manusia. Tapi sebelum itu kayaknya kalian capek ya? Ya, saya berikan semangat lagi. Semangat pagi, luar biasa, tetap semangat. Yes, nanti bilang begitu ya kalau Ibu bilang selamat pagi. Bisa? Oke. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat, yes. Jadi masih tetap semangat? Masih. Oke, karena kalian tetap semangat, maka Ibu akan membagi kelompok ya. Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Langsung saja ya, ini ada kelompok 1, ada kelompok 2, dan ini ada kelompok 3. Nah, 3 kelompok ini nanti akan memecahkan sebuah masalah. Kita akan mencari ya, bagaimana cara menghindari pergaulan bebas dan zina untuk menjaga harkat dan martabat manusia. Nanti kalau sudah mencari masalahnya, kalian presentasi maju ke depan. Yang dimana harapan saya juga kalian bisa berpikir kritis. Dengan berdiskusi kelompok, kalian semua bisa berpikir kritis. Yang dimana nanti kalau sudah kalian pikirkan, nanti kan kalau misalnya berpikir kritis itu kan bagaimana cara kalian berdiskusi dengan teman-teman, lalu saling menyampaikan argumentasi kalian, nanti kalian maju ke depan mempresentasikannya. Bisa? Bisa dong. Anak Ibu hebat. Oke. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, stop. Baiklah anak-anak, tadi Ibu sudah bagi kelompok. Sekarang silakan duduk bersama dengan kelompok masing-masing. Silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Oke. Sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang ada masalah-masalah yang sudah saya berikan lewat grup WhatsApp kalian masing-masing. Jadi silakan cari masalah kalian masing-masing. Nanti kalian boleh catat di buku. Setelah kalian catat, nanti Ibu akan panggil presentasi per kelompok maju ke depan. Siap? Siap. Jadi sekarang silakan kalian cari masalah yang ada di WhatsApp kalian masing-masing dan tuliskan dan pecahkan masalahnya bersama-sama, saling berdiskusi, dan jangan lupa berpikir kritis agar sama-sama bisa menuangkan pikirannya kepada kelompok kalian masing-masing. Oke, terima kasih. Hukumnya. Oke. Jangan lupa cari masalahnya, dituliskan ya. Nanti jangan lupa saling diskusi juga ya. Ya, baik. Oke. Bagaimana, sudah berdiskusi masalahnya? Oke, silakan ditulis masalahnya. Dilarang ya. Oke. Hindari tempat maksiat.
Oke, anak-anak sudah selesai berdiskusinya? Sudah, Bu. Oke, kira-kira kelompok mana yang maju duluan ya? Baiklah, kelompok 2, silakan presentasikan apa yang sudah kalian diskusikan dan apa yang sudah kalian pikirkan secara kritis bersama-sama untuk bisa disampaikan kepada teman-temannya. Silakan. Kita beri semangat, beri aplaus untuk kelompok yang maju. Oke. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi di sini Stop dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan cara menghindari zina. Yang pertama, menjaga pandangan kepada lawan jenis. Terus yang kedua itu menutup aurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan memberitahu bagaimana cara menghindari zina. Jadi yang pertama adalah menjaga pandangan. Terus yang kedua menutup aurat. Terus yang ketiga hindari tempat maksiat. Jauhi perilaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan memberitahu bagaimana cara menghindari zina. Jadi yang pertama adalah menjaga pandangan. Yang kedua ada menutup aurat. Yang ketiga hindari tempat maksiat. Yang keempat jauhi perilaku. Gak apa-apa, lanjut aja. Apa? Gak apa-apa, jangan malu-malu, udah maju ke depan, jangan malu-malu ya. Ayo, gak apa-apa. Kita biasakan berargumentasi, gak apa-apa. Biasakan berpikir kritis. Yuk, bisa. Ulang dari apa? Gak usah, lanjut aja. Lanjut aja. Yang ketiga hindari tempat maksiat seperti bar atau sejenisnya. Jauhi perilaku yang menjurus kepada zina seperti berpegangan tangan, berpacaran. Yang kelima itu ada berhayal dan berimajinasi tentang aurat lawan jenis. Yang keenam, melihat konten tayangan video, film, TV, atau media yang dapat merangsang nafsu syahwat. Itu dilarang. Baiklah, itu presentasi dari kelompok 2. Ada nggak yang mau bertanya? Silakan bertanya. Karena mereka pasti sudah menyiapkan jawaban-jawabannya. Silakan dari kelompok 1 dan kelompok 3 menyiapkan pertanyaan untuk dijawab oleh kelompok 2. Silakan. Di post di sini, di post kesuwen. Sebelumnya izin bertanya, bagaimana cara kaum Gen Z yang sedang dalam masa pubertas untuk menghindari perbuatan-perbuatan tersebut? Baik, terima kasih pertanyaannya. Silakan dijawab kelompok 2. Boleh dipikirkan dulu. Ya, silakan dijawab. Sudah jelas di Al-Quran Al-Isra ayat 32 bahwa mendekati zina itu sangat dilarang sama Allah. Oke. Tapi kalau dia masih terus-terusan, masih mau melanggar, Stop, Pak, stop. Sebelumnya izin bertanya, bagaimana cara kami kaum Gen Z yang sedang masa pubertas untuk menghindari perbuatan-perbuatan tersebut? Terima kasih atas pertanyaannya. Sudah dijelaskan di Al-Quran Al-Isra ayat 32 bahwa perbuatan keji atau mendekati perbuatan zina itu sangat dilarang oleh Allah.
Terima kasih. Oke, pertanyaan dari kelompok 3. Saya Bu. Pertanyaannya, lalu bagaimana jika antara laki-laki dan perempuan sama-sama suka dan menjalin hubungan? Oke, silakan dijawab oleh kelompok 2. Stop, Pak. Oke, Violi ini menjawab. Jadi sebenarnya kalau sama-sama saling suka tidak apa-apa asal tahu batasannya. Ya, nanti Ibu akan terangkan bagaimana pertanyaan Violin. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke, silakan duduk. Ya. Oke, silakan duduk. Nanti dari pertanyaan serta jawaban dari kelompok 2 maupun nanti pertanyaan dari kelompok yang lainnya kita akan simpulkan di bagian akhirnya. Sekarang silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan apa yang sudah difikirkan secara kritis dan didiskusikan. Silakan maju ke depan. Baik, Bu. Pak, stop dulu. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang hukuman bagi pelaku perbuatan zina. Tapi sebelum itu, pelaku perbuatan zina itu dibagi menjadi 2 macam, zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Yaitu zina muhsan adalah zina yang berkeluarga dan zina ghairu muhsan adalah yang belum berkeluarga. Oke, jadi untuk zina muhsan itu tuh adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah menikah. Bahwasanya seumpama nih ada yang berkeluarga tetapi laki-lakinya itu melakukan zina terhadap perempuan lain yang bukan istri sahnya. Yang kedua ada hukuman perbuatan zina ghairu muhsan, yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang belum menikah. Adapun hukumannya untuk perbuatan zina ghairu muhsan adalah yang pertama, apabila pelaku zina ghairu muhsan adalah gadis dan berjaka, maka hukumannya adalah gerah dan cambuk 100 kali dan diasingkan dari wilayah tempat tinggalnya. Yang kedua, apabila pelaku zina ghairu muhsan adalah janda dan muda, maka hukumannya adalah gerah 100 kali dan hukum rajam hingga meninggal dunia. Ketiga, hukuman perbuatan zina dalam kitab undang-undang untuk pidana dalam pasal 284 KUHP, pelaku perbuatan zina dapat diancam dengan hukuman 9 tahun penjara. Nah, baik, izin menambahkan tadi kan untuk hukuman perbuatan zina ghairu muhsan itu dicambuk 100 kali dan diasingkan. Sedangkan untuk hukuman perbuatan zina muhsan itu dicambuk 100 kali dan hukuman rajam yaitu hukuman mati dengan cara dilempari batu atau sejenisnya. Ada yang bertanya? Apa ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, kan tadi katanya hukumannya ada yang diasingkan. Nah, itu diasingkannya ke mana? Izin menjawab, diasingkannya jauh dari tempat tinggal mereka. Oke, terima kasih. Ya. Oh, aku soal. Ya, tapi paling tinggi. Belum tahu Pak? Belum selesai. Oh. Baik, kami tutup presentasi dari kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk semuanya. Baiklah, semua sudah maju ya. Saya akan memberikan kesimpulan dari beberapa kelompok yang sudah maju. Yang pertama ada dari kelompok kedua, yang dimana masalahnya adalah tentang apa tadi, Valen? Cara menghindari zina. Cara menghindari zina. Apa pertanyaan tadi? Yang ditanyakan oleh Agis? Masih ingat? Bagaimana cara Gen Z untuk menghindari Perbuatan tersebut ya. Bagaimana caranya Gen Z untuk bisa menghindari perbuatan zina? Dari jawabannya Valen tadi adalah dengan
Karena memang sudah ada dasarnya, tidak boleh katanya dalam Quran surat Al-Isra tersebut. Benar apa yang dijawab oleh Agni, ya, di mana sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 bahwasanya kita dilarang mendekati zina apalagi sampai berbuat zina. Jadi kalau ditanya bagaimana caranya, ya tentu kita sebagai orang yang beriman itu harus satu menguatkan iman. Jangan sampai kita tidak kuat iman karena apa? Karena sebenarnya walaupun kadang-kadang niat kita itu tidak mau mendekati bahkan berbuat zina, itu kadang-kadang bukan kitanya yang niat tapi orang lain. Contoh misal ada yang menyukai kita, yang memaksa kita untuk menjadi seorang pacarnya dan sebagainya. Kalau kita tidak kuat iman, kita melihat orang yang ngajak kita pacaran itu mungkin tampan, cantik dan lain sebagainya, maka hati kita akan tergugah. Namanya orang itu kan pandangan-pandangan itu kan bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi mungkin iman kita akan lebih baik lagi kalau dimantapkan lagi imannya, sholat 5 waktunya jangan ditinggal. Kalau bisa berpuasa, berpuasa. Bagi anak-anak yang muda itu kalau memang mau menjauhi perbuatan zina, ya pergaulan bebas itu dengan cara apa? Contohnya selain menguatkan sholat adalah dengan cara berpuasa. Ada lagi tadi di kelompok yang selanjutnya pertanyaannya ada apa tadi? Di kelompok Andika tadi pertanyaannya apa? Hukuman ya. Kenapa kok dijauhi? Kenapa kok diasingkan dan diasingkannya kemana? Kalau perbuatan zina itu kenapa kok ada orang-orang yang diasingkan? Karena namanya biasanya kalau di desa ini secara logika aja ya. Itu biasanya kalau orang-orang yang sudah berbuat zina itu kan memalukan desanya. Jadi desa itu biasanya pengen orang-orang yang berbuat zina itu keluar dari desanya. Lalu makanya diasingkan dari luar desa. Mau di mana diasingkannya? Sejauh-jauhnya. Karena takutnya nanti di desa itu kan ada orang-orang yang mungkin tidak menyukai, akhirnya saling pandang memandang menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan lagi. Oke, seperti itu mungkin dari segala macam mungkin diskusi kelompok kita. Harapan Ibu adalah ketika kalian sudah berdiskusi kelompok akan memancing berpikir kritis ya, di mana kalian akan berpikir bahaya-bahaya dari mendekati perbuatan zina. Ada pertanyaan, bagaimana hari ini pembelajaran kita? Apakah sudah pas atau mungkin ada yang perlu diperbaiki lagi? Sebagai refleksi saya, mungkin Ibu sebagai pengajar ada yang perlu ditambahi atau mungkin ada yang perlu diperbaiki. Nanti silakan sampaikan ya di kolom komentar ya, di komentar di grup WhatsApp kita, Bu. Nanti refleksinya boleh disampaikan. Lalu refleksi untuk kita semuanya, tetap semangat dalam belajar, jangan sampai kita tidak ingin belajar dan lain sebagainya. Oke, mungkin cukup sekian penyampaian kelompok 1, 2, dan 3 dan penyampaian materi kita. Nanti refleksinya jangan lupa disampaikan. Tugas kalian adalah nanti di rumah mengerjakan tadi ya yang sudah dibagi kelompoknya. Silakan tugas di rumahnya adalah untuk menuliskan secara rinci dan bagus, nanti dikumpulkan di minggu depan. Oke, tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini baru satu video aja, effort banget ya.